bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ya, dan menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi untuk video shot saya beberapa hari yang lalu ya. Baru saya bisa tanggapi, minta maaf. Ini khusus untuk pemula ya, yang suka melakukan program akar. Ini teknik aman, saya lakukan, saya praktek di lahan ground, bahkan untuk ID jenis bahan bonsai apapun ini bisa ya. Untuk teman yang komen di bawah deskripsi pernah melakukan hal seperti saya dan mati ya, gagal, bahkan indukannya pun nyampe mati. Kali ini saya mau tunjukkan tekniknya seperti apa, dan saya akan berikan contoh yang sudah beberapa saya tunjukkan untuk waru ya, yang paling mudah. Sancang juga pernah saya lakukan, kimeng juga sama. Banyak sekali jenis pohon bahan bonsai, tapi dengan satu catatan, memang keluar akarnya ini variatif ya, masing-masing tergantung kesuburan pada bahan kita, dan setiap ID pohon tentunya mempunyai karakter masing-masing ya. Oke, saya langsung mau tunjukkan untuk teman-teman, nanti tahap awal yang perlu diperhatikan nyampe ending ke belakangnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada di hadapan kita ya, ini proses yang saya lakukan seperti pada gambar di samping. Nah, ini berhasilnya, akarnya sudah lumayan besar-besar. Kemarin belum berani saya seleksi untuk pengurangan akar, biar akarnya dominan besar akarnya, nanti biar maksimal dulu. Karena kita melakukan seperti ini, kita harus hati-hati untuk pemotongan as batang bawahnya yang turun ke bawah. Kita harus perhatikan jumlah akar yang kita sisakan dengan besar batang harus proporsi. Seperti apa tahap awal untuk melakukan program akar paling mudah? Sebenarnya ini terlambat ya untuk program akar seperti ini, tapi ini saya jamin berhasil, tergantung kita menyikapi, mengerti karakter pohon yang akan kita kerjakan pas pertama mau kita model cangkok di bawah dengan mengeluarkan akar baru. Ini saya ambilkan contoh untuk bahan waru ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan, kondisi kesuburan pada bahan yang mau kita proses. Usahakan kita cek untuk daun subur, tidak terkena penyakit, minim, tidak berlubang. Toh kalaupun berlubang atau terkena penyakit, usahakan kira-kira 10–5% kita baru melakukan proses. Untuk bahan yang lain, untuk kimeng ataupun sancang sama ya, kondisi posisi daun subur tanpa terkena penyakit. Contoh untuk bahan ini ya. Untuk pengupasannya kita bisa lakukan pakai gergaji memutar, ataupun pakai gunting cangkok. Untuk pengupasan jangan terlalu lebar, biarpun itu batang besar atau kecil, usahakan kira-kira 1 cm saja sudah cukup untuk pengupasan. Nah, tentunya seperti halnya mencangkok, setelah kita kupas, tulangnya kita bersihkan, kita kerik pakai peso, biar kambium yang sisa kambium yang menempel hilang ya, kita bersihkan sampai bersih. Kemudian kita kasih plastik ya, kita kasih plastik tak tahan muter keseluruhan, kita ikat, bisa pakai tali rapiah ataupun kawat bonsai. Nah, ketiga, untuk media tanam ini sangat penting sekali, karena sama halnya mencangkok, tentunya media tanam yang pokok adalah kokopit. Kita campur pakai pasir malang yang halus, kita timbun kira-kira seandainya yang di atas kerokan kupasannya sekian ya, kita timbun sekian, kira-kira 1 cm tidak apa-apa dari kupasan terakhir.
kulit kambium yang kita kupas terakhir naik 1 cm tidak apa-apa. Nah, terus di atasnya kita siram. Setelah kita siram full, kita tutup pakai kain bisa, pakai plastik juga bisa. Kenapa kita tutup di atasnya media? Biar untuk menjaga kelembapan air tidak cepat naik ke atas terkena sinar matahari. Nah, kemudian perlu kita perhatikan ya untuk musim. Kalau cepat tentunya untuk musim penghujan. Kalau musim kemarau kita harus rajin-rajin untuk menyirami bahan, terutama di luar dinding ground ataupun di dinding groundnya. Kenapa? Karena akar seandainya sudah kita tanam punya turun ke bawah, yang kita sirami full di luar dinding ground. Bahkan kalau bisa di luar dinding ground atau di sekitar tanaman yang kita proses, kita siram tanahnya biar sejuk ya, untuk kondisi pas di siang hari. Nah, itu sangat penting sekali. Dan satu lagi ya teman-teman, seandainya biasanya kita lakukan proses seperti ini, membuat akar baru dengan teknik cangkok, biasanya daun menguning, rontok, itu tidak masalah ya menguning. Seandainya ada 2 versi ya, kuning rontok dan layu. Biasanya layu bisa mengakibatkan kematian. Kalau posisi layu kita pruning sekalian, kita sisakan ujung. Seperti halnya yang saya tunjukkan untuk teman-teman yang contoh tadi. Nah, itu kemarin juga layu, tidak kuning ya. Jadi layu daunnya tidak menguning, saya pruning semua, kemudian saya sisakan paling ujung, dan penyiraman full di luar dinding ground biar cuaca suhu untuk di sekitar tanaman yang kita proses sejuk ya, menyesuaikan suhu. Jadi karena ini musimnya sangat panas sekali, kemarau panjang, panasnya full, kita hati-hati melakukan proses seperti ini. Walaupun bahan semudah apapun untuk kita stek ataupun kita cangkok, jadi kita ada beberapa hal untuk yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi posisi kesuburan daun, untuk pengupasan, lebar pengupasan berpengaruh, media tanam, kemudian penyiraman kita harus pantau untuk program seperti ini. Kalau di musim penghujan mungkin insya Allah aman ya. Nah, ini tadi sedikit ya teman-teman, menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi di video short saya beberapa hari yang lalu. Minta maaf baru bisa saya tanggapi. Sedikit saya menyampaikan apa yang pernah saya lakukan di lahan ground, dan ini untuk ID pohon bahan bonsai apapun ini bisa ya kita lakukan seperti teknik seperti ini, membuat program akar paling aman ya, paling mudah. Tapi kita tetap perlu perhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebenarnya sudah beberapa kali ya saya update untuk proses seperti ini, untuk khususnya untuk pemula yang suka program akar untuk ID pohon bahan bonsai apapun itu bisa. Tapi dengan satu catatan, untuk program seperti ini tentunya setiap pohon mempunyai karakter masing-masing untuk tingkat keluar akarnya. Oke, cukup sekian dulu untuk teman-teman yang selalu menyimak support di video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.